Selamat bertemu kembali. Selamat datang di mata kuliah Statistika dan Probabilistik. Saya Muhammad Riza, dosen di program studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung, yang akan menjadi pengampu pada mata kuliah kali ini. Pada mata kuliah kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang distribusi frekuensi. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan pada melanjutkan pertemuan tentang distribusi frekuensi ini yang sudah kita bahas pada sesi 1. Yang akan kita bahas sekarang adalah distribusi frekuensi relatif. Karena distribusi frekuensi relatif tersebut adalah proporsi kejadian sebuah nilai tertentu yang muncul dalam rangkaian data yang spesifik. Jadi, frekuensi relatif itu mempunyai output berupa persentase dari suatu kejadian dibandingkan dengan total frekuensi yang muncul pada suatu kumpulan data. Nah, tujuannya yaitu untuk memudahkan membaca data secara tepat tanpa kita kehilangan makna dari kandungan data tersebut. Sebagai contoh, pada sesi pertama, kita kan sudah membahas tentang 20 perusahaan yang menjual sahamnya pada suatu lantai bursa. Kita ketahui bahwa nilai terendah dari perusahaan tersebut yang menjual sahamnya, nilai terendah sahamnya adalah 215. Totalnya ada sekitar 20 perusahaan dan kita telah membaginya menjadi 5 kelas. Dan masing-masing kelas itu memiliki rentangnya. Rentang kelas pada rentang interval atau rentang pada setiap kelas adalah 1907. Ini sudah kita bahas pada sesi pertama. Dari setiap kelas ini mempunyai beberapa frekuensi. Dalam hal ini, frekuensinya adalah jumlah perusahaan yang menawarkan saham dengan harga tertentu. Kalau kita ingin mengulang kembali, pada kelas 1, itu ada intervalnya 215 sampai 2122. Artinya, bahwa pada kelas 1 ini, kita telah mengklasifikasikan ada 14 perusahaan. Ada 14 perusahaan yang mempunyai harga sahamnya per lembar di antara Rp215 sampai Rp2.122. Begitu juga pada kelas kedua, ada sekitar 3 perusahaan yang mempunyai harga saham per lembarnya berada di antara Rp2.123 sampai dengan Rp4.030. Dan begitu selanjutnya. Seperti yang kita bicarakan tadi bahwa total dari jumlah perusahaan yang menawarkan harga sahamnya itu adalah 20 perusahaan. Nah, frekuensi relatif adalah kita mencoba untuk mencari proporsi kejadian dari suatu data terhadap keseluruhan data. Jadi, pada data pertama misalnya, pada kelas pertama, kita mempunyai 14 kejadian, 14 frekuensi. Ada 14 data yang memenuhi syarat berada di antara interval 215 sampai 2122. Nah, frekuensi relatifnya untuk menghitungnya adalah sebagai berikut. Bahwa jumlah pada suatu kejadian tertentu, di mana dalam hal ini kita mempunyai 14, dan
totalnya ada 20, maka frekuensi relatifnya adalah 14 dibagi dengan total 20 dikali dengan 100%. Maka hasilnya adalah 70%. Seperti Anda bisa lihat pada tabel ini. Kemudian, dengan cara yang sama, Anda bisa menentukan frekuensi relatif dari kelas kedua. Pada kelas kedua, kita mempunyai frekuensinya ada 3 perusahaan, berbanding dengan 20 perusahaan totalnya, dan kita kalikan dengan 100%, maka kita akan memperoleh hasil 15%. Begitu selanjutnya untuk data ketiga, keempat, dan data kelima. Masing-masing ada satu data, data keempat ada satu data, dan data kelima ada satu data. Jadi 1/20 dikali 100% akan memperoleh hasil 5%. Nah, ketika jumlah frekuensi 14 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1 membawa hasil ke 20 total, begitu juga dengan frekuensi relatif. Pada frekuensi relatif dengan satuannya persen, maka kita akan memperoleh total dari keseluruhannya haruslah 100%. Kalau kita jumlahkan 70 ditambah 15, itu adalah 85, ditambah 5 menjadi 90, ditambah 5, ditambah 5, maka akan membawa kepada hasil 100%. Nah, dalam hal penyajian data, kita mempunyai istilah batas kelas. Batas kelas seperti yang kita peroleh dari sesi pertama, kita ada batas kelas bawah dan batas kelas atas. Batas kelas adalah nilai terendah dan nilai tertinggi dari suatu data yang kita amati. Batas kelas bawah, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan lower class limit, merupakan nilai terendah dalam suatu interval kelas. Sedangkan batas kelas atas, atau dalam bahasa Inggris yang kita sebut dengan upper class limit, merupakan nilai tertinggi dalam suatu interval kelas. Kalau kita perhatikan contoh, kita ada contoh batas kelas. Di bagian kiri ini adalah batas kelas bawah, dan di bagian kanan yang berwarna hijau ini adalah batas kelas atas. Pada kelas 1, batas kelas bawahnya adalah 215. Batas kelas atasnya adalah 2122. Pada kelas 2, batas kelas bawah adalah 2123, sementara batas kelas atas adalah 4030. Begitu selanjutnya sampai batas kelas kelima. Pada batas kelas kelima, batas kelas bawah adalah 7847, dan batas kelas atasnya adalah 9754. Sekarang, di samping kita membicarakan dengan batas kelas atas dan bawah, kita juga ada nama dengan istilahnya nilai tengah. Nilai tengah ini adalah untuk mewakili, nah kalau kita mempunyai seperti batas kelas atas dan batas kelas bawah, itu kita mempunyai rentang. Seperti contoh berikut. Kalau dalam suatu kelas 1, kita mempunyai angka 2115 sampai 2122. Ini kan ada sekian banyak angka yang berada di antara 215 sampai 2122. Masalahnya adalah nilai berapakah yang bisa mewakili, satu nilai saja yang bisa mewakili dari nilai 215 sampai 2122. Untuk itulah, maka kita memerlukan nilai tengah. Nah, nilai tengah secara definisi berarti adalah tanda atau perinci dari suatu interval kelas dan merupakan suatu angka yang dianggap mewakili suatu interval kelas. Nilai tengah kelas berada di tengah-tengah pada setiap interval kelas. Mari kita perhatikan contoh berikut. Contoh nilai tengah.
kembali lagi kepada nilai yang sudah kita tentukan sebelumnya, pada distribusi frekuensi sebelumnya, kita sudah ada 5 kelas, kita sudah menetapkan interval yang sudah kita tentukan pada sesi pertama, kita ada 215 sampai 2122. Nah, ada banyak angka berada pada 215 sampai 2122. Untuk menentukan satu angka yang cukup mewakili, maka kita perlu mencari yang namanya nilai tengah. Nilai tengah diperoleh dengan kita menjumlahkan nilai bawah, batas kelas bawah, dengan batas kelas atas, dibagi dengan 2. Dalam hal ini, kalau kita ambil contoh pada kelas pertama, kita akan menjumlahkan 215 ditambah dengan 2122 dibagi dengan 2, maka dia akan menghasilkan 1168,5. Nah, nilai tengah atau nilai yang mewakili dari 215 sampai 2122 adalah 1168,5 atau yang kita sebut dengan nilai tengah. Nilai tengah adalah nilai yang mewakili dari sekumpulan angka yang berada pada rentang berikut. Begitu juga ketika kita berada pada kelas kedua. Dari manakah nilai tengah 3076,5 ini kita peroleh? Kita peroleh dengan menjumlahkan nilai batas kelas bawah 2123 ditambah dengan batas kelas atas 4030 dibagi dengan 2. Menjadikan nilainya adalah 3076,5. Begitu seterusnya sampai kelas kelima. Kelas kelima adalah 7847 ditambah 9754 dibagi 2, maka akan memperoleh nilai tengah 8800,5. Sekali lagi, nilai tengah ini adalah nilai yang mewakili dari sekumpulan nilai yang berada di antara 7847 sampai 9754. Pembahasan tentang nilai tengah ini telah membawa kita pada akhir dari sesi ini. Jangan lupa untuk mempelajari tautan dan mengerjakan tugas yang diberikan sebagai tambahan untuk memperkaya pengetahuan Anda tentang materi pada sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa kembali pada sesi berikutnya.